Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa. Nama saya adalah Rahmatun dengan NIM 1806125163. Prodi saya adalah Teknologi Hasil Pertanian. Saya berkuliah di Universitas Riau. Oke, video ini saya bikin bertujuan untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah pengawasan dan pengendalian mutu. Pada video ini saya akan memberikan tutorial salah satu jenis dari 7 tool control pada diagram Pareto. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat menonton. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang diagram Pareto, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang 7 tool control. 7 tool control ini adalah 7 aplikasi yang digunakan untuk pengendalian mutu. Pada dasarnya, aplikasi ini digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam proses produksi pada perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram Pareto. Diagram Pareto ini merupakan salah satu jenis dari 7 tool tadi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang diagram Pareto, saya akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu. Berikut sejarah diagram Pareto. Sejarah diagram Pareto dikembangkan oleh Vilfredo Federico Samuso pada akhir abad ke-19, merupakan pendekatan logik dari tahap awal pada proses perbaikan. Suatu situasi yang digambarkan dalam bentuk histogram yang dikenal sebagai konsep vital view and detail visual money. Untuk mendapatkan penyebab utamanya, diagram Pareto telah digunakan secara luas dalam kegiatan kendali mutu untuk menangani kerangka proyek, proses program, kombinasi pelatihan, proyek, dan proses, sehingga sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pekerja dalam meningkatkan mutu pekerjaan. Diagram Pareto adalah grafik yang menunjukkan data yang menggambarkan suatu permasalahan berdasarkan urutan jumlahnya. Jumlah ini adalah jumlah permasalahan, baik permasalahan yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Sehingga dalam suatu grafiknya, permasalahan yang paling banyak itu berada di sebelah kiri, sedangkan permasalahan yang paling sedikit berada di sebelah kanan. Berikut tutorial pembuatan diagram Pareto pada Microsoft Excel. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyalin jenis-jenis kerusakan pada gerimis sukun berdasarkan jurnal yang sudah saya ambil tadi. Sini ada jenis cacat, di sini ada frekuensi. Ternyata angka pada frekuensi ini tidak berurutan. Kita harus urutkan terlebih dahulu. Caranya, kita blok ini dari jenis cacat sampai frekuensi. Setelah kita blok, kita pilih menu pada bagian data. Ini. Selanjutnya, kita pilih sort. Lalu pilih yang bagian sort by. Kita lihat bahwa frekuensi kita berada di kolom B. Jadi, kita pilih di sini kolom B. Lalu kita pilih ordernya. Kita pengen angka tersebut dari angka yang terbesar ke angka yang kecil. Lalu kita pilih larger to smallest. Oke. Sudah berurutan angka-angka yang di frekuensi ini ya. Setelah data frekuensi berurut, langkah selanjutnya adalah kita mentotalkan semua frekuensi ini. Jadi sini kita tulis total. Kita jumlahkan 50 tambah 42 tambah 31 tambah 30 tambah 26, hasilnya 179. Oke. Setelah itu kita bikin kolom frekuensi kumulatif. Kita bikinnya di samping frekuensi ini. Jadi di sini kita tulis frekuensi kumulatif. Oke. Selanjutnya kita isi angka pada frekuensi kumulatif ini dengan cara kita lihat frekuensi ini berada di kolom mana. Ternyata frekuensi ini berada di kolom B2. Jadi mengisi frekuensi kumulatif ini sama dengan B2, enter. Oke, dapat hasilnya 50. Selanjutnya mengisi frekuensi kumulatif dengan cara sama dengan, kita lihat frekuensi kumulatif yang pertama tadi berada di mana? Berada di C2. C2 ditambah frekuensi yang kedua berada di mana? Berada di B3 tambah B3. Enter, hasilnya 92. Oke, untuk memudahkan kita,
agar kita tidak masuk rumus lagi, kita menarik yang tambah ini ke bagian bawah. Jadi kita tarik, lalu kita lepaskan. Ternyata frekuensi kumulatif sama dengan total frekuensi. Apabila frekuensi ini berbeda dengan frekuensi kumulatif, berarti ada angka yang salah. Dia harus sama, baik frekuensi ataupun frekuensi kumulatifnya. Sini kan sama 179, di sini 179 juga. Oke, selanjutnya kita bikin kolom lagi tentang persentase kumulatif. Persentase kumulatif. Oke. Kita mengisi angka di persentase kumulatif ini dengan cara kita lihat pada frekuensi kumulatif. Yang pertama berada di kolom C2. Jadi kita di sini kita isi sama dengan C2 dibagi S. Kita lihat total di frekuensi ini berada di B, berada di B7. Jadi kita tulis dulu B, S lagi, baru 7. Lalu klik enter. Ternyata di sini belum ada persennya, masih bilangan biasa. Seharusnya di sini persen, maka dari itu kita harus ubah persennya dahulu dengan cara klik home. Kita sini ada persen, kita klik persen. Nah, sekarang sudah menjadi persen. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, sama dengan yang kedua nih, dia yang ini C2, yang kedua ada di C3. Jadi C3 dibagi S B S7 yang frekuensi total. Lalu kita enter. Kita ubah persennya lagi. Selanjutnya sama dengan C4 dibagi S B S7. Enter. Kita ubah lagi ke persen. Selanjutnya sama dengan C5 dibagi S B S7. Lalu kita enter. Kita ubah ke persennya lagi. Nih. Oke. Dan yang terakhir sama dengan C6 dibagi S B S7. Enter. Oke. Persentase kumulatif ini yang terakhirnya harus 100%. Jika tidak, berarti ada angka yang salah. Sebelum kita bikin diagram Paretonya, ini harus kita bikin tabelnya. Ini. Jadi kita blok terlebih dahulu. Lalu kita bikin tabel. Oke, setelah selesai tabelnya, kita baru bikin diagram Paretonya dengan cara pilih insert, pilih kolom. Kita pilih yang ini, yang pertama close direct column. Di layar yang kosong ini, kita klik sebelah kanan, lalu kita pilih select data. Selanjutnya, yang sort data rank ini kita blok dari jenis cacat, kita blok sampai frekuensi sampai bawahnya. Oke, setelah itu di sini kita beri koma, lalu kita blok lagi persentase kumulatif. Kita blok. Oke, setelah kita blok, baru kita klik OK. Nah, oke. Setelah jadi diagram batangnya, kita bikin diagram grafiknya dengan cara klik sebelah kanan, lalu kita pilih change chart type, pilih plan, lalu pilih yang grafik model nih, lalu pilih OK. Baik, inilah yang dinamakan diagram Pareto. Diagram ini memiliki diagram batang dan juga diagram garis.
pada diagram ini nih belum memiliki judul ya kawan-kawan. Jadi kita harus bikin judulnya terlebih dahulu dengan cara pilih layout, nih layout. Lalu kita pilih axis title. Kita pilih yang bagian trim vertical axis title ataupun bagian untuk sumbu X. Oke. Jadi di sini kita bikin frekuensi. Selanjutnya kita pilih lagi axis titles nih untuk memberi keterangan pada sumbu Y. Kita pilih yang ini, yang atas ini, primo horizontal axis titles nih. Lalu kita klik ini. Di sini kita tulis jenis cacat. Oke. Setelah kita selesai memberi judul pada sumbu X dan sumbu Y, lalu kita beri judul secara keseluruhannya. Judulnya nanti kita tulis di sini ya, dengan cara klik layout, nih layout. Selanjutnya klik card titles, kita klik yang ini. Lalu kita beri judul berdasarkan jurnal yang saya ambil tadi. Kita bikin dulu Pareto titik 2 pengendalian mutu keripik sukun. Pengendalian mutu keripik sukun. Oke, selesailah diagram Pareto. Inilah diagram Pareto itu. Selanjutnya berdasarkan diagram Pareto ini kita memberi kesimpulan. Inilah kesimpulan yang saya ambil berdasarkan diagram Pareto. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf, cuma segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.